Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah semakin mendekat. Dan saya kira sebenarnya kalau kalau kita bagi ini alirannya yang mau Lebaran hari Jumat ikut Muhammadiyah ya monggo, yang mau ikut pemerintah dan NU dan lain-lain yang hari Sabtu ya monggo gitu ya Mbak, ya nggak perlu ribut-ribut lah gitu ya. Karena memang semua Iya, juga iya. punya dasar masing-masing. Nah, ini alhamdulillah akhirnya solve juga itu problem antara Muhammadiyah dengan beberapa pemerintah daerah ya, yaitu pemerintah daerah Mhm, di Pekalongan dan Sukabumi ya, di yang mhm, sudah mhm, mhm, solve mhm. problemnya, akhirnya diizinkan mereka menggunakan lapangan untuk menjadi sholat Iya. Idul Fitri gitu. Dan menurut Mhm. saya agak aneh itu kalau yang di Pekalongan ya mungkin kita bisa memaklumi karena dia PDIP gitu, walaupun sebenarnya juga latar belakang Mhm. pendidikannya itu Islam semua itu, anak ya Iya. pokoknya keluarga Muslim banget gitu. Yang agak aneh memang di Sukabumi gitu, yang Sukabumi itu kan Mhm. kader PKS gitu loh, dan sekolahnya pernah sekolah Muhammadiyah kok. Terus kemudian akhirnya saya lihat kelabakan itu teman-teman PKS untuk memberikan klarifikasi soal itu kan gitu, katanya oh suratnya kita nggak pernah mengajukan penolakan. Ya memang benar nggak nolak, tapi dia dengan surat menyatakan bahwa akan dilaksanakan pada hari Sabtu sesuai dengan ini pemerintah, nungguan pemerintah, itu sama dengan menolak kan gitu. Tapi oke lah, itu sebenarnya nggak perlu terjadi ya yang seperti itu ya Mbak. Orang sudah bertahun-tahun kita bisa dengan enak kok, misalkan yang mau Lebaran ikut Muhammadiyah monggo, yang tidak juga monggo gitu ya Mbak ya. Oke, tapi Iya, iya betul sekali Mas ya Ersu. silakan. Karena kita, saya lupa lokasinya di mana ya, tapi Hmm. sepertinya tahun-tahun yang lalu itu sering sekali sebuah lapangan itu bahkan digunakan 2 hari berturut-turut, Iya, iya, yaitu iya. ketika Muhammadiyah pada hari ini misalnya menyelenggarakan sholat Id dan kemudian esoknya itu dilakukan sesuai dengan keputusan pemerintah Hmm. begitu. Dan Hmm. ini kan sesuatu yang justru menunjukkan rasa cinta kasih, kedamaian, saling menghargai, dan itu kan yang diinginkan pemerintah sebetulnya. Hmm. Jadi ini Hmm. sebenarnya cari muka atau apa begitu ya. Hmm. Menjelang 2024 ini memang aneh-aneh sekali kebijakannya Mas Hersu. Orang sepertinya kebingungan bagaimana caranya mendapatkan perhatian atau cari muka kepada pemerintah, kepada rezim begitu. Ya. Walaupun itu harus menyakiti kelompok Ya. tertentu begitu. Ya, ya itu bisa blunder kalau nggak dikelola dengan benar, itu Betul. bisa blunder ya saya kira. Oke, tapi itu fokus kita bukan itu sekarang ya. Oh, fokus kita itu Ya. kalau kemarin kan kita bicara soal Lampung dan Jakarta ya. Tapi sekarang Mhm. ini kelihatannya kita tetap akan bicara tentang Jakarta dan Lampung, bukan Lampung dan Jakarta. Kalau kemarin kan heavy kita di Lampung, sekarang kita heavy-nya mau di Jakarta. Ya, Mbak Agi, ini berkaitan Mhm. dengan warisan-warisan baik yang ditinggalkan oleh Anies Baswedan yang dihapuskan oleh pejabat Gubernur DKI Heru Budi ya Mbak ya, yang Mhm. ini Mhm. dipicu oleh penghapusan jalur sepeda dan pedestrian di sekitar Santa ya Mbak ya, dekat Pasar Betul. Santa ya, Pasar Santa Mhm. ini Jakarta Selatan ya. Dan Mhm. kemudian yang sudah terlihat langsung dibongkar itu adalah U-turn-nya ya Mbak ya, tempat berputar Betul. itu kemarin dibongkar. Mhm. Nah kalau Mhm. U-turn-nya sih memang kan itu cuma konblok-konblok itu aja yang bisa dibongkar ya Mbak ya. Mhm. Nah, tapi kalau Mhm. yang jalur pedestrian dan kemudian jalur sepeda Mhm. kan udah jadi jalan raya, jadi nggak bisa lagi dibongkar, udah hancur itu Mhm. jalannya Mbak ya. Iya, iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi saat ini demi untuk melakukan rekayasa, rekayasa lalu lintas tersebut, yaitu menghilangkan U-turn di situ, begitu menutup jalur U-turn, maka kemudian jalur sepeda dan juga trotoar atau jalur pedestrian jalan kaki untuk berjalan kaki masyarakat atau warga Jakarta di sekitar situ itu sudah terlanjur dibongkar begitu Mas Hersu. Nah, imbas dari rekayasa lalu lintas itu maka di Simpang Santa itu berdasarkan pengamatan berbagai media dan juga pernyataan dari warga, terutama di medsos begitu Mas Hersu, ini ramai sekali ya. Itu justru membuat kemacetan parah. Bahkan ada yang mengatakan itu sebagai horor. Luar biasa. Sebagai horor dan itu melimpahkan kemacetan di sekitarnya. Jadi ketika tidak boleh belok kanan ya di daerah tersebut Dari begitu kan Munginsidi seharusnya ya, itu menunjukkan arahnya dari jalur Munginsidi kan ya, dari arah arah iya tendean betul. ya. Ya Iya, tendean. iya, dari arah tendean. Nah, terus kemudian ketika tidak boleh belok ke kanan sehingga harus memutar agak jauh begitu, yang katanya itu kalau sepeda motor bahkan bisa memakan waktu 30 menit, bahkan di saat macet kalau seandainya itu
mobil, begitu kendaraan roda 4 itu bisa memakan waktu sampai 1 jam. Ini kan luar biasa sekali, padahal di saat seperti ini, begitu kesabaran para pengemudi, begitu ya, warga Jakarta yang memang setiap harinya melalui jalur tersebut, begitu di masa puasa begini, dan kemudian itu terjadinya adalah pada saat jam pulang kantor, itu menyebabkan kemarahan Mas Hersu, dan kemudian kemacetan itu mengular masuk ke dalam jalan-jalan yang ada di sekitarnya. Jadi Ya. Apalagi kalau sekarang iya. Ramadan ya Mbak ya, orang pasti banyak Iya. terburu-buru pulang mengejar buka puasa gitu terus terjebak kemacetan itu Betul. menurut saya nggak bisa Mhm. bayangkan itu betapa jengkelnya situasi itu ya. Mhm. Dan saya lagi mikir Mhm. apa waktu untuk ketika mengambil keputusan itu tidak dilakukan studi dulu gitu ya. Dilakukan Betul. evaluasi studi yang cukup panjang baru kemudian diputuskan. Ini kok kelihatannya seperti sebuah kebijakan yang nggak dipikir panjang langsung diambil Ya. keputusan dan ternyata berantakan. Oke, seperti saya sebut Ya. tadi kalau kalau jalur U-turn-nya itu bisa langsung dibongkar kan itu cuma Betul. blok-blok begitu aja. Tapi kalau yang jalur Mhm. pedestrian dan kemudian jalur sepedanya yang ya susah banget untuk ngembaliin lagi itu kan. Nggak perlu kerja keras gitu dan saya lihat ini jadi kalau yang tadi itu kemarahan dari para Mhm. pengendara ya sepeda motor dan mobil Mhm. itu bisa segera diselesaikan dengan Mhm. dibuka U-turn-nya. Tapi kalau sementara Mhm. yang untuk jalur pedestrian dan jalur sepeda nggak bisa nih ya Mbak dan ini juga menimbulkan kemarahan luar biasa juga kan di kalangan pengguna sepeda dan juga aktif pejalan kaki gitu Mbak ya. Betul, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini untuk menggambarkan teman-teman yang memang tidak mengetahui lokasi tersebut ya. Ini Terutama yang saya dari daerah bacakan, ya Mbak ya, yang belum yang tidak iya, iya, tidak yang terutama familiar dengan daerah santai. Ya. betul, apa sahabat of the record yang dari daerah. Jadi contohnya ini saya buka akun TikTok dari Niko dengan nama @niko_wijaya. Dia mengatakan bahwa imbas dari kemacetan rekayasa lalu lintas itu mengubah jalur pedestrian menjadi jalan beraspal itu, dia mengucapkan seperti ini. Macet di Simpang Santa berimbas macet dari Jalan Walter Monginsidi ke Jalan Ciranjang, ke Jalan Cikatomas, Jalan Suryo, sekitar 30 menit untuk keluar dari kemacetan dengan kendaraan motor atau dengan mobil bisa 1 jam. Terus kemudian juga imbasnya kendaraan dari arah Tebet ke Tendian sudah menumpuk dari flyover Mampang. Kalau Oh. saya biasa melewati daerah tersebut, jadi dari flyover Mampang menuju ke sana itu cukup jauh, Mas Hersu. Jadi saya sudah bisa membayangkan kalau orang sudah kena macet di flyover, kemudian orang sudah sepertinya sudah pasrah karena untuk Itu di menuju ke depan daerah ya, tersebut masih jauh. seberangnya Trans TV ya. Trans, betul, Ya. gedung Hmm. Trans, Hmm. betul. Nah, itulah yang kemudian menjadi kemarahan begitu ya, menjadi kemarahan dan daerah di sekitarnya. Jadi daerah sekitarnya itu kan sebetulnya komplek-komplek elit begitu ya, Mas Irsu. Hmm. Banyak juga jalan yang di portal dan Hmm. sebagainya. Dan kemudian karena saking menumpuknya, mereka akhirnya masuk ke dalam jalan-jalan di sekitar perumahan yang Kebayoran Baru nih Mbak ya tadinya kawasan ini ya. betul, daerah Kebayoran Baru. Jadi ada beberapa jalan yang saking menumpuknya akhirnya pengendara itu memaksa untuk membuka portal tersebut. Hmm. Jadi kalau digambarkan oleh netizen itu sebagai semacam chaos begitu. Hmm. Dan ini keparahan ini sepertinya tidak diantisipasi sebelumnya, Mas Hersu, Hmm. sehingga menyebabkan warga marah, terus kemudian juga apa tidak hanya warga biasa ya, tapi juga terutama pengendara seperti ojol begitu yang mencari makan dari jalanan begitu, yang Ya, mereka ya, ya, harus ya, ya. Saya apa jadi ingin saya jadi teringat kemarin Mbak ketika ada kritik-kritik mm, itu Pak Heru Budi kan juga mm, bilang dari 100 orang paling satu yang melakukan kritik gitu kan Pak ini kan nyatakan begitu kan Pak, mm. kemarin ya. Betul, betul. Betul sekali, dia mengatakan demikian. Jadi, ia tidak ia sudah biasa kalau seandainya ada kritik semacam itu, karena mungkin dari 100 orang itu kan hanya satu orang saja yang speak up gitu ya. Hmm. Hanya satu orang saja yang terus kemudian mengeluarkan pendapatnya begitu, dan itu dianggap enteng begitu saja. Nah, ini ada video Mas Hersu, walaupun hanya sekitar berapa, 9 detik, 10 detik, tapi ini menggambarkan, ini diunggah oleh Bike to Work Indonesia, yaitu terus kemudian dia menambah caption seperti ini. Imbas dari rekayasa lalu lintas Simpang Santai yang kemarin kami kritisi, kini masuk di ranah konflik sosial. Luar biasa ini. Dia melihat bahwa ini bisa menjadi konflik sosial. Karena jalan-jalan pemukiman di kawasan Ciranjang mendapat limpahan kendaraan pribadi yang terjebak macet. Berikut video dari warga Jalan Cikatomas, yang portal keamanannya dijebol oleh kendaraan motor yang ingin potong jalan menuju Jalan Suryo. Hmm. Bersiap untuk menggugat lebih serius lagi at DKI Jakarta.
Hmm. Ini luar biasa dan kemudian rencana gugatan atau itu saling bersahutan Mas Heru, di apa namanya di media sosial. Hmm. Tidak hanya masyarakat koalisi sipil yaitu yang tergabung dalam organisasi, tapi juga warga Jakarta pada umumnya begitu mereka saling bersiap begitu untuk ikut. Saya ikut kalau saya ini Ya, ya, akan jadi terjadi. ini bisa kita balik, Mbak. Jadi dari 100 orang yang terkena dampaknya, 1000 orang yang marah sekarang ya. Kebalikannya dari dengan apa yang disampaikan Pak Heru Budi ya. Iya, bisa dikatakan demikian, karena kalau kita melihat ini ribuan yang mencuit, Mas Hersu. Hmm, hmm. Jadi jangan dianggap main-main dari 100 orang, satu orang bersuara begitu. Kalau seandainya masyarakat di Jakarta begitu ya, yang jumlahnya sekian juta, hanya berapa yang bermain Twitter, itu kan bisa dianggap satu orang itu mewakili berapa ribu begitu kan? Hmm, hmm, Jadi jangan dianggap hanya cuitan satu orang, itu cuitan satu orang itu bisa mewakili pendapat dari ribuan orang begitu. hmm, Nah, saat ini Mas Hersu yang berkembang lebih jauhnya yaitu koalisi sipil yang terdiri dari Greenpeace, hmm. koalisi pejalan kaki, terus kemudian komunitas Bike to Work Indonesia, Road Safety Association, FDTJ yaitu Forum Diskusi Transportasi Jakarta dan Komisi Penghapusan Bensin Bertimbal itu sudah menganggap bahwa ini adalah sebuah kemunduran peradaban dan Hmm. mereka menyatakan bahwa mereka akan menempuh upaya hukum, akan melakukan gugatan apabila Class action ini jalur ya. pedestrian ya dan jalur sepeda itu tidak dikembalikan seperti semula karena dianggap itu menyalahi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mas Hertu, yaitu mereka menganggap pada waktu itu kan ada pengaduan ya, pengaduan gugatan atau gugatan dari warga negara Jakarta mengenai pencemaran udara di Jakarta. Yang salah satunya adalah menginginkan agar transportasi yang sehat, go green, penataan lingkungan dan sebagainya. Dan itu dijawab di masa Gubernur Anies adalah dengan melakukan penataan seperti itu. Dan Ya. mereka cukup puas dengan dilakukannya hal ini walaupun belum maksimal begitu ya. Hmm, hmm. Tapi sekarang dengan adanya penghancuran ini, bahkan dari Back to Work mengatakan bahwa ini adalah seperti semacam penghancuran peradaban yang Ada apa? baik begitu hanya Hmm. dalam waktu satu malam saja. Ya. Sehingga ini keputusan Heru Budi ini dianggap menyalahi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Ya, ya, ya. Ya, kemarin kan saya bicara pada Anda, saya bertanya-tanya apa maksudnya Pak Heru Budi ini, ya gitu ya. Hmm. Kita pertanyaannya soal dia apa under capacity, memang karena kan dia ini Hmm. orang yang dipaksakan oleh Pak Jokowi lah untuk jadi gubernur giveaway ini kan gitu ya Mbak. Ya. Netizen kan menyebutnya begitu ya. Karena dia waktu di Jakarta juga kan levelnya dia hanya semacam level eselon 2 kan sebenarnya ya Ya. jabatannya waktu Hmm. itu Betul. kepala dinas Hmm. apa gitu untuk urusan Hmm. apa sih untuk harta kekayaan atau apa gitulah kira-kira ya. Jadi Hmm. dan Hmm. kemudian dia memang pernah jadi kalau nggak salah pernah jadi wali kota juga sih ya, tempat di Jakarta mana di Jakarta Utara atau di mana ya, saya lupa persisnya gitu, Iya, tapi iya betul. Dia ya juga pernah menjadi komisaris utama kalau tidak salah ya dari PT Delta Jakarta yang membawahi angker bir oh ya yang Mas Hersu anchor BUMD. bir segala macam Mhm. ya tapi mungkin memang belum kapasitas dia untuk mengelola kota Mhm. seluas Jakarta itu, apalagi karena dia ini kan tidak juga karena dia terpilih jadi gubernur ini kan sama sekali dia tidak Mhm. ada engagement dengan publik, dia tidak pernah Iya. berinteraksi dengan publik, ada janji apa Mhm. kepada publik, janji-janji kampanye nggak ada Mhm. kan buat dia kan. Buat Mhm. dia yang penting menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Pak Jokowi gitu, dan kemudian ya Mhm. nggak salah kalau Betul. orang curiga ini dia memang tugas khusus dia di Jakarta itu untuk menghancurkan warisan-warisan baik yang disampaikan oleh Anies Baswedan. Tapi kan itu salah sebenarnya cara semacam itu kalau memang betul itu tujuannya ya. Betul. Karena dia tidak akan Mhm. berhadapan pada Anies Baswedan. Jadi alih-alih dia mendekonstruksi Anies Baswedan, yang terjadi malah orang akan mengingat Anies Baswedan kembali itu. Jadi dan nanti Mhm. kalau kalau kita analogikan seperti Pak Harto, nanti akan muncul tuh di truk-truk di belakang tuh tulisan Mhm. kabar enak-enak zaman pun di toh. Ah, gitu-gitulah ya. Gimana kabarnya enak zaman saya dulu kan begitu. Karena memang harus diakui meskipun banyak Mhm. sekali masih kekurangan yang nggak cukup karena waktu satu periode ya buat Anies untuk memperbaiki Jakarta, ada tuh progresnya gitu. Saya menyebutnya Mhm. ada kota-kota Ya. tumbuh menjadi baik gitu. Dan Ya. kita lihat di Indonesia itu nggak banyak kota-kota yang tumbuh menjadi baik itu. Rata-rata tumbuh Mhm. menjadi buruk. Dan Jakarta itu di masa lalu itu salah satu kota yang tumbuh menjadi buruk. Nah, Mhm. ketika harapan itu muncul, tiba-tiba muncul Pak PJ Gubernur ini dan menghancurkan hal-hal peradaban Mhm. peradaban yang baru dibangun. Saya sih bisa memaklumi kalau Mhm. kemudian akan muncul gugatan class action itu gitu Mbak.
Nah, gini saya kira bisa jadi bumerang kalau apalagi ini peristiwanya di Jakarta ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi alih-alih ini akan mendegradasi peran Anies atau menghapus semua jejaknya dengan menghitamkan apa yang sudah dia lakukan, eh, tapi malah justru ini mengangkat Anies begitu kalau saya lihat ya. Iya, iya pasti. Sentimennya menjadi positif kepada Anies, kepada Gubernur Anies. Apalagi dalam hal ini kemudian Gubernur Heru Budi, penjabat tersebut mendapatkan dukungan dari PDIP, dari fraksi PDIP ya. PDIP. Iya, di Komisi D. DPRD DKI Jakarta dan saya tidak melihat sejauh ini ada dukungan dari fraksi yang lain. Tapi sepertinya seolah-olah fraksi PDIP itu mengatasnamakan warga Jakarta dan juga mengatasnamakan anggota DPRD yang lain begitu dengan Ibu Ida begitu namanya dia mengatakan bahwa mendapatkan laporan banyak sekali mengenai keluhan masyarakat terutama kalau mengenai daerah Santai ini katanya warga di sekitar sana mengeluhkan adanya trotoar yang ada di sana dan juga mengeluhkan adanya jalur sepeda di sana karena itu akan membuat jalur jalan rayanya menjadi lebih sempit atau terokupasi. Nah, ini mendapatkan jawaban dari masyarakat transportasi Jakarta dan sebagainya dari koalisi sipil bahwa di situ sudah ada stasiun busway, sudah ada sarana transportasi umum. Jadi semua itu ketika dibangun disertai dengan adanya sarana transportasi umum di situ yang saling terkoneksi satu sama lain. Sehingga ini justru memang dimaksudkan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat luas dan tidak memberikan eksklusivitas kepada pengendara kendaraan roda 4. Yang dimaksudkan memang seperti itu begitu kan, seperti misalnya katakanlah di kota besar seperti New York begitu. Itu kan memang dibuat seperti itu Mas Hersu. Orang jarang sekali memiliki garasi atau orang mengendarai mobilnya sendiri begitu kalau tidak betul-betul Dan di dia sana itu memang kalau di kota-kota di Eropa itu parkir tuh mahal banget, Mbak. Gitu ya. Sehingga betul, iya. orang dipaksa untuk masuk naik kendaraan umum, tapi kendaraan umumnya memang bagus, begitu loh ya. Iya. Trotoar-trotoarnya bagus, jadi ya wajar gitu. Di kita ini kan sebenarnya memang seperti ayam dan telur gitu kan, kalau diminta kemudian langsung bagus dulu public transportasinya baru mereka mau pindah. Tapi nyatanya kan seperti saya singgung kemarin, orang Indonesia memang habitnya males jalan gitu. Mereka nyaman di kendaraan ber-AC walaupun jalan pendek, mereka lebih senang duduk ber-AC, tapi dia nggak berpikir bahwa itu yang kita nggak bangun peradaban gitu. Ya, ya. Dan habit itu kan memang harus ditumbuhkan begitu kan. Seperti ibaratnya anak kecil di Jepang begitu. Mereka lebih membangun akhlak, membangun kedisiplinan, membangun profesionalitas sebagai manusia dari kecil, bagaimana menghargai hak orang lain dengan kita mengantri, dengan kita mengucapkan nice kalimat-kalimat yang baik kepada yang lain itu kan merupakan penghargaan. Kita sangat takut untuk menyerang hak orang lain atau mengambil hak orang lain seperti itu kan ditumbuhkan dari kecil. Jadi merupakan sebuah Mas Hersu, budaya itu kan harus melekat dan kemudian harus kedisiplinan itu dimulai dari orang itu kecil. Kalau seandainya kita ketika mendapatkan hal-hal seperti ini sudah di usia misalnya di usia menengah seperti itu, sudah di usia senior, mungkin agak sulit untuk mengubah perilaku kita. Tapi ketika ini ditumbuhkan, ini kan harapannya kepada warga baru Jakarta, yaitu generasi muda, agar mereka menjadi terbiasa dengan hal-hal yang seperti itu begitu. Karena ini hal seperti itu kan memang ditanamkan, bukan sesuatu yang mudah, bukan yang bisa dicapai dengan serta-merta. Kalau ada kemudian langsung digunakan, tidak, tapi ini adalah merupakan pendidikan. Dan itu yang dilakukan di negara-negara maju begitu. Sehingga di sana barangkali kita seringkali ada survei begitu kan. Kok di Indonesia yang namanya negara lebih banyak berpenduduk muslim, tapi perilakunya tidak menunjukkan keimanan itu sendiri. Maksudnya dalam hal penghargaan kepada sesama manusia, dalam hal saling mencuri start begitu ya, kurang menghargai orang lain ketika kita berada di transportasi umum. Ya, itu bukan karena agamanya, tapi itu memang karena sarananya memang tidak dibuat seperti itu begitu. Dan ini sekarang kan memang sedang menuju ke sana. Inilah Mas Ersu, makanya kalau saya melihat ini contohnya, ini malah justru menaikkan sentimen publik kepada Anies ya. Salah satu contohnya seperti ini. Jadi rindu Anies Baswedan, kota bisa lebih modern. Kalau begini malah mundur. Salut sama Anies, dia bisa melihat lebih luas bagaimana kota-kota maju di dunia beroperasi. Ya walaupun banyak yang nentang, orang barisan sakit hati karena Ahoknya nggak jadi, mereka seolah nutup mata. Ini akhirnya kembali kepada pembelahan. Karena memang
yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat, yaitu seperti memelihara pembelahan itu tadi, Mas Hersu. Jadi kebijakan yang baik tidak dipelihara, tapi sepertinya asal serudak-seruduk aja. Semua Ya, yang dilakukan oleh Anies itu sepertinya menjadi salah dan harus dihapuskan semua ya, jejaknya. Padahal masyarakat, warga yang tadinya terbelah itu bisa memilah mana yang baik, kalau baik dia apresiasi, yang tidak ya tidak. Ada lagi yang mengatakan seperti ini, inilah wajah politik Indonesia, tidak adanya pembangunan keberlanjutan karena adanya iri hati antara satu pemimpin dengan pemimpin lain, termasuk pemimpin giveaway. Mau heran, tapi heru. Begitu. Yang gitu, Mas. ya. Nah ini baru baru PDIP yang mensupport. Memang sejak awal kan sebenarnya waktu zaman ya Pak Anies itu jadi oposisi kan PDIP ini kurang lengkap nih kalau tanpa PSI ini. Tapi saya kira PSI belajar dari pengalaman berkali-kali dia melakukan langkah-langkah semacam ini jadi blunder. Dan ingat waktu penghapusan jalur sepeda dulu kan termasuk yang mendukung PSI, tapi kemudian Iya. PSI tengah jalan terpaksa berubah sikap karena mendapat tentangan dari masyarakat. Dan ini memang banyak sekali Mhm. Mbak, beberapa Iya. kebijakan-kebijakan yang diambil Pak Anies itu Mhm. kemudian dihapuskan oleh Pak Heru Budi, misalnya soal revitalisasi Monas ya, terus kemudian Mhm. Oh ya. juga tradisi Paskah ya kalau di tradisi Mhm. Kristiani gitu, peringatan Paskah yang ada di jalan-jalan, ada apa namanya itu orkestrasi atau apa segala macam itu dulu sekarang nggak ada lagi. Terus ini Mhm. nanti pada hari Raya Idul Fitri kemarin kan dimulai dengan menggunakan JIS ya, Jakarta Mhm. International Stadium, yang itu memang jadi ikonnya Mhm. Jakarta sekarang yang dibangun di masa Pak Anies, dan itu tahun ini tidak diadakan lagi oleh Heru Budi di sana gitu, dipindahkan kemana, ke Monas kalau nggak salah ya, Mhm. dipindahkan ya seperti itu ya. Jadi karena Iya. ya, saya kira ini memang mungkin buat mereka ketika kalau diadakan di JIS dianggap akan tetap membuat nama Anies jadi besar gitu. Padahal sebenarnya nggak harus seperti itu ya gitu. Kalau Pak Heru Mhm. Budi ini meneruskan hal yang baik dan kemudian menambah kekurangan-kekurangan yang belum Mhm. dilakukan oleh Pak Anies, kan dia akan dikenang orang dengan sangat baik. Tapi kalau seperti Mhm. ini beda sekali memang Pak Anies dulu ketika jadi terpaksa kita membandingkan gitu ya. Ketika dia jadi Mhm. gubernur, dia nggak main pecat orang sana sini loh gitu. Pak Heru ini baru berapa bulan itu dia langsung pecat orang sana sini Iya. itu di BUMD, waktu itu di mana di Transjakarta, di MRT dan sebagainya, dan kemudian akhirnya Mhm. ternyata Mhm. direksi pilihan dia itu tersandung kasus korupsi kan gitu ya. Mhm. Jadi Mhm. blunder-blunder semua ini gitu. Nah, menurut saya harusnya tidak terjadi semacam ini ya, dan kita Mhm. sebenarnya lelah ya kita bicara soal ini Iya, kan, kita ingin apa kota kita ingin negara kita ini jadi maju. Tapi kalau betul. semangatnya semacam itu Mhm. menegasikan yang satu dengan yang lain, menurut saya itu berbahaya gitu. Kalau kebijakan Pak Heru Budi ini Betul. baik, ya tentu kita akan senang dong ya. Tapi kalau Mhm. kemudian ternyata jadi dampaknya seperti buruk dan kesannya hanya pokoknya asal bukan Mhm. Anies, ya saya kira itu berbahaya, dan buat pemerintahan itu sendiri juga akan merugikan citra Pak Jokowi, karena orang kalau melihat ke apa yang dilakukan oleh Heru Mhm. Budi itu pasti orang lihat ini orang kesayangannya Pak Jokowi kok kelakuannya seperti Betul. ini, kan begitu orang lihatnya. Iya, betul Mas Hersu. Perpecahan ini membuat sebagian itu ketika kemarin kita bisa melihat ya Mas Hersu, ketika tuduhan-tuduhan bahwa adanya gubernur identitas dan sebagainya. Tapi memang pada kenyataannya ketika di masa Gubernur Anies itu tidak terjadi pembelahan begitu. Pembelahan itu maksudnya diminimalisir sedikit mungkin karena kita melihat tidak ada yang namanya bentrokan. Terus kemudian caci maki itu sangat-sangat berkurang di media sosial. Dan kemudian seperti eh, apa pihak-pihak yang kemudian yang sebelumnya itu saling memiliki pendapat yang berbeda itu diwadahi, ditampung begitu, tanpa melihat bahwa dia dulu pendukung Anies atau tidak. Seperti yang tadi dikatakan Mas Hersu, mungkin itu adalah singing carol ya. Singing carol yang ada di HI dulu ya Mas Hersu ya, yang kemudian Ah, menyanyi di hmm, pinggir, hmm. ada paduan suara, itu Ya kan ya ya, indah paduan suara maksud saya, sekali. bukan orkestra ya, paduan suara ya. Iya, Hmm. iya, itu indah sekali karena memang kalau di luar negeri itu sering sering dilakukan. Jadi kita memang mengadaptasi apa-apa yang baik yang dilakukan di luar, yang menyebabkan perasaan nyaman dan adem kaum minoritas maupun mayoritas itu semuanya terwadahi begitu. Jadi apa yang terus kemudian juga tadi soal JIS begitu. Ketika itu kan memang seringkali oleh buzzer itu dihembus-hembuskan bahwa JIS ini adalah buatannya Anies sehingga ikonnya Anies
terus kemudian milik Anies, seolah-olah seperti itu. Padahal sesuatu bangunan boleh saja dia menjadi warisan, tapi ketika pejabat itu sudah tidak menjabat lagi, itu kan kemudian menjadi milik seluruh Ya, warga Jakarta. Tidak kalau seandainya itu disebut saja Stadion Anies Baswedan, ini kan tidak, ini ya. stadionnya Jakarta. Dan kemudian ketika untuk dilaksanakannya sholat Id pertama kali di Jakarta itu kan buzzer itu sangat gencar sekali mengatakan bahwa itulah JIS itu memang dibangun untuk mewadahi umat Islam Jakarta yang dulu mendukung Anies. Inilah politik identitas, namanya stadion tapi kok dipakai buat sholat Id untuk ibadah. Stadion itu ya buat olahraga, bukan buat ibadah. Tapi kemudian diungkap sendiri oleh apa namanya Jakpro dan sebagainya yang membangun, dan kebetulan memang beliau itu dari umat Nasrani, dan kemudian mengatakan loh, justru JIS itu pertama kali dipakai pada saat Natal. Jadi pada saat Natal digunakan untuk perayaan Natal, dan itu digunakan oleh ribuan umat Nasrani di sana. Pertama kali itu justru digunakan untuk perayaan Natal, bukan untuk sholat Id. Bahkan mengundang juga komika terkenal di sana begitu, dan acaranya itu cukup ramai. Nah, inilah kita masyarakat itu sering sekali dibodoh-bodohi oleh buzzer, yang memang buzzer ini memang digunakan, using begitu ya, untuk terus memelihara pembelahan, terutama yang ada di Jakarta. Yes. Oke, saya kira sebenarnya saran kita buat Pak Heru Budi, lebih baik diem aja deh, nggak usah ngapa-ngapain gitu, daripada berbuat dan kemudian malah menjadi semakin blunder gitu ya. Kan kalau dalam peribahasa kita lebih baik diam daripada bicara tapi kemudian malah hasilnya tidak baik. Kalau dalam Pak Heru Budi, udah deh jangan ngambil kebijakan apa-apa, kalau dampaknya malah menjadi semakin buruk, karena untuk urusan satu ruas jalan di Jalan Santata ternyata tidak bisa ngurus ini Pak Heru Budi kan ya. Oke. Iya, padahal ini U-turn yang sudah ditutup dan akan ditutup di tempat lain itu masih mengantri, Mas Yesu, masih ada puluhan. Jadi Akan mungkin dilakukan PR-nya ya. masih banyak ya. Dan kemudian kemarin itu karena memang dikatakan warga juga sudah marah, terus kemudian di media sosial itu sudah sangat gencar protesnya. Akhirnya aparat kepolisian itu membuka kembali akses jalan dari Jalan Wijaya 1 menuju ke Kapten Tendean. Dengan penutupan jalan itu kan ada portal semacam beton-beton itu, terus kemudian diangkat. Nah, dalam hal ini kan artinya memperlihatkan memang tidak ada studi yang layak dari sebelumnya, sebelum melakukan hal tersebut. Yes. Oke. Nah, kita tadi kan janji juga pindah ke Lampung. Kalau Lampung ini apa perkembangan terbaru? Realisasi anggarannya hanya 720 M atau 10% yang dipakai untuk ngembangin infrastruktur. Jadi anggaran daerah Provinsi Lampung ini lebih dianggarkan bukan untuk infrastruktur jalan, tapi untuk jalan-jalan gitu ya, Besti. Ya, kan kerjanya pagi, siang, malam ya, Kak. Iya, jalan-jalan. Kenal. Ini kelihatannya ini sekarang justru tadinya Pak Gubernur DKI Arinal Junaidi itu cuma dirisak di media sosial ya. Kalau sekarang media-media, saya kira media-media konvensional mulai menginterogasi Pak Arinal. Dan ketika diwawancara pun dalam kondisi saat ini kan seperti kalau kita melihat ya, itu seperti Lampung versus seluruh Indonesia. Iya. Bahwa kan Gubernur Lampung sempat melakukan intimidasi Pak Gu kepada orang tua Bima, tanggapannya gimana Pak Gu? Yang beredar sekarang ini Pak Gu? Ditanya aja ke orang tuanya Bima. Artinya benar apa? Apakah benar Pak? Jadi kayak Pemprov Lampung ini melawan kritikan dari seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya dari masyarakat Lampung sendiri. Bahkan kita bisa mengatakan seluruh dunia juga, karena yang menggunakan bahasa Indonesia saya kira atau mengikuti perkembangan di Indonesia pasti akan melawan itu. Nah, padahal sebenarnya kalau dia menghadapi dengan cara yang soft, itu sebenarnya dia nggak jadi korban, karena begini, ini sebenarnya bukan persoalan Lampung loh kalau kita mau cermati serius ya Mbak ya. Karena kan gini kan, jalan itu ada beberapa jenis, ada jalan negara yang itu tanggung jawabnya pemerintah pusat, ada jalan provinsi tanggung jawab pemerintah provinsi, dan ada jalan kabupaten itu tanggung jawab dari pemerintah kabupaten. Sebenarnya tinggal dibuat data saja dari pemerintah Lampung itu berapa persen sih jalan provinsi, dan itu data-data statistiknya kan ada gitu ya, berapa persen jalan negara, berapa jalan provinsi. Nah, mereka bisa menjelaskan dengan data gitu misalnya. Terima kasih memang, dan itu sebenarnya bisa, kalau ternyata kemudian yang jadi persoalan itu jalan negara, itu sebenarnya jadi pemerintah pusat, dan itu dia tinggal lempar ke pemerintah pusat dan digunakan ini kalau cerdas dia untuk menekan pusat nih.
Dan kalau kemudian ternyata netizen rame-rame dari seluruh Indonesia melakukan hal yang sama, nanti sebenarnya boroknya itu akan larinya ke pemerintah pusat gitu loh, harusnya kan itu yang dilakukan gitu. Iya, sebenarnya dia bisa melipir sedikit ya. Iya, Itu bisa di-split sedikit dengan cara seperti itu. Walaupun tidak sepenuhnya akan manjur, tapi setidaknya berbagilah, iya, berbagi iya. kekurangan atau berbagi kesalahan begitu ya. Hmm, Masalahnya memang jalur atau jalan provinsi di sana dikatakan menurut BPS itu ada 23% itu mhm. yang rusak dan rusak berat. Itu kan menjadi PR yang sangat Yes, itu tanggung jawab luar jalur biasa khusus, ya tanggung Mas jawab Ersu. pemerintah Lampung itu ya. Nah, betul. Itu kalau sudah 23% lebih itu kan artinya misalnya saya nih menjalani saya jalan di 4 kilometer jalan gitu ya jalan provinsi. Itu artinya 1 kilometernya sekitar hampir 1 kilometernya itu rusak berat dan rusak dan rusak berat loh ini bukan sedang begitu. Kalau sedang itu kemudian ada lubang kecil, ada yang terkelupas sedikit dan sebagainya. Tapi rusak dan rusak berat. Ketika rusak berat itu aspalnya betul-betul sudah seperti nggak kelihatan lagi bahkan seperti bagaikan kubangan sehingga orang harus belok kanan, belok kiri dan sebagainya. Dan yang mengherankan, ketika saya pertama kali melihat unggahan-unggahan dari netizen, saya pikir oh ini di daerah, oh ini ada di entah menuju ke hutan mana atau perkebunan mana karena mengingat di Lampung banyak sekali perkebunan. Tapi ternyata yang melewati adalah truk-truk transportasi dengan muatan yang membawa komoditas saya rasa di situ. Ini menyebabkan ekonomi tingkat tinggi sekali. Ini saya bayangkan bagaimana para pemilik usaha tersebut, pemilik kendaraan tersebut harus mengganti shock breaker, harus mengganti ban ketika mereka melewati jalan tersebut berkali-kali pulang balik. Nah, ini adalah ekonomi biaya tinggi yang betul-betul membuat komoditi itu menjadi tinggi Mas Hersu harganya. Mhm. Karena memang untuk melintasi situ saja orang harus antri. Ya, orang harus antri. Selain itu kerusakan yang disebabkan, selain itu tingkat emosional warga juga, Oh iya. dan juga warga di sekitarnya itu yang dilalui jalan tersebut. Ini betul-betul Indonesia seperti belum merdeka kalau kita melihat Benar. ya. Kita Saya kenyataannya juga sudah membayangkan merdeka. seperti Lampung zaman dulu ya, Lampung tahun 60-an, 70-an begitu saya bayangan saya kalau lihat jalan-jalan seperti itu. Nggak terbayang kita Iya. di abad ke-21 itu kita masih ketemu jalan seperti itu di Lampung ya. Nah, Iya. seharusnya pemerintah Lampung ini betul Anda tadi dia melawan dunia sekarang ya, pemerintah Lampung. Jadi udahlah, sudah berhenti, nggak usah kemudian ngambil langkah-langkah lebih jauh karena kelihatannya kan mereka masih bersikeras untuk itu ya, akan melanjutkan kan dalam percakapannya dengan bapaknya Bima itu yang dinyatakan bahwa meskipun bapaknya sudah minta maaf dan Pak Arinal juga memaafkan katanya, tapi pokoknya proses hukumnya jalan terus kan gitu katanya ya. Nah, memang polisi tentu aja benar, alasan polisi nggak bisa kalau dihentikan begitu saja, harus ada gelar perkara. Ya kita paham soal itu gitu. Tapi yang paling penting kan kalau si pengadunya itu mencabut aduannya kan selesai juga kasusnya, dan itu adalah kuasa hukumnya dari Gubernur Lampung kan gitu Mbak ya. Selama itu aduan itu nggak dicabut, menurut saya ini akan terus dirisak oleh para netizen, dan ya silakan tanggung risikonya kalau udah seperti itu gitu. Iya betul dan jejak dari Pak Gubernur Lampung, Ibu Wagub dan juga Bapak Bupati itu betul-betul di-spill Mas Hersu. Ini kita bisa lihat ini beberapa tangkapan layar dari apa yang ada di media sosial, betul-betul jejaknya dari sejak kasus penyuapan terus kemudian dan sebagainya banyak sekali. Kita tidak bisa menghadirkan semuanya. Tapi ini khawatirnya ini akan ataukah ini bukan khawatir ya, tapi malah justru ya biarkan sajalah seperti ini. Ya, kalau menurut saya Karena KPK katanya ya juga ya, sudah tapi mulai kita memberi saran bergerak kan tadi. begitu. Tapi kalau memang masih mau tetap segitu, ya silakan saja terus hadapi terus, dan netizen itu sudah seperti air bah gitu ya sekarang itu kan. Mereka beda dengan kita media itu. Kalau media ada etikanya, ada kode etik jurnalistik. Kalau mereka nggak, kalau mau hajar aja kan gitu. Selamat menikmati itu kan, orang kan menanam dia pasti menuai juga gitu. Jadi kalau menanam badai, kalau menabur angin ya sekarang menuai badai. Saya kira itu yang terjadi di Lampung Bagi. Ya, Bagi kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Bagi masih banyak yang kita belum terkatakan, tapi nanti kita akan sambung lagi esok ya Mbak Agi ya. Oke. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap 0%.